Sahabat, saudaraku, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kita hidup di dunia ini tentu juga memerlukan yang namanya materi. Nah, kita tahu bahwa kita perlu yang namanya materi. Tetapi, kenapa kok kita dalam melangkah mendapatkan keberkahan rezeki tersebut, langkah kita setengah-setengah? Nah, dalam hal ini saya ingin bercerita bahwasannya, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sebuah karunia kesuksesan, itu kita harus bertindak nyata. Tidak cukup kita hanya berdoa, tidak cukup kita hanya meminta sama Yang Maha Kuasa, tapi kita juga harus berbuat sesuatu yang nyata di dunia ini agar karunia beliau bisa diturunkan melalui kerja nyata ini. Begitupun sebaliknya, Bapak Ibu tidak cukup hanya dengan bekerja keras saja, tidak cukup hanya bertindak saja, tapi Anda juga harus selalu meminta dan memohon padanya. Nah, tatkala hal ini seimbang, Bapak Ibu, Anda taat dan disiplin dalam memohon, serta Anda maksimal dalam berupaya, maka percayalah Bapak Ibu, karunia rezeki yang namanya kesuksesan itu bisa Anda dapatkan. Bukankah Tuhan telah berpesan sama kita bahwasanya kita hidup di dunia ini bukannya untuk bekerja terlalu keras ataupun disiksa, tetapi untuk menikmati indahnya dunia ini dan menjadi insan yang bermanfaat untuk sebanyak-banyak umat di dunia ini. Nah, dalam hal ini, bagaimana caranya kita agar bisa menikmati indahnya dunia? Tentu ada sarana yang harus mendukung. Dalam hal ini adalah materi. Nah, tanpa upaya, tanpa tindakan yang nyata, bagaimana kita bisa mendapatkan materi itu? Kalau kita belum punya materi yang cukup, bagaimana kita bisa membantu orang lain yang memerlukan pertolongan? Contohnya, Bapak Ibu ingin membantu orang yang tenggelam. Gimana kita bisa bantu orang yang tenggelam sementara kita sendiri belum bisa berenang? Ya. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sahabat sekalian dimanapun berada, sebagai hamba-hamba pilihan beliau, sebagai insan yang terpilih, sebagai manusia sejati di dunia ini, yuk selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, mohon jalan padanya, dan juga Bapak Ibu harus bertindak nyata dalam kehidupan ini. Harus ada upaya, harus ada kerja untuk mendapatkan rezeki yang besar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan keseharian saya sering sekali bertemu dengan seorang sahabat ataupun rekan yang bawaannya selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan situasi. Nah, di satu sisi lain, ketika dia diberikan peluang, bukannya diambil peluang itu, tapi malah dianalisa, diprotes, berpersepsi yang negatif. Lalu bagaimana caranya Tuhan memberikan rezeki sama Anda kalau Anda selalu pikirannya negatif? Bagaimana bisa rezeki hadir dalam kehidupan kita kalau kita saja tidak mau mengambil langkah untuk melakukan menjemput karunia itu? Nah, dalam hal ini mohon maaf bila saya ada salah ucap. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwasanya rezeki yang besar, kesuksesan yang hebat itu adalah kombinasi antara dua hal yang sangat dahsyat. Apa itu? Kombinasi hubungan spiritual kita, rohani kita, dan tindakan nyata kita di dunia ini. Sujudnya harus baik, upayanya juga harus nyata. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, upaya nyata apa yang bisa dilakukan? Lakukan apa saja yang Bapak Ibu senangi, dan itu harus menghasilkan. Tidak cukup hanya menyenangkan tapi tidak menghasilkan, itu sia-sia. Bapak Ibu kan buang-buang waktu. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan tapi itu menghasilkan dan bisa bermanfaat untuk orang lain, daripada melakukan sesuatu yang menyenangkan tapi tidak menghasilkan dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Nah, sahabat, Bapak Ibu sekalian, yuk mulai hari ini perkuat doa, perkuat memohon, dan juga perkuat tindakan nyata kita dalam berupaya di dunia yang nyata ini. Rahayu, salam jiwa tercerahkan dan hidup merdeka.